Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan materi kita yang berjudul rasionalisasi obat pada ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Apoteker Rizky Nur Azizah. Langsung saja ya kita masuk ke materi kita. Jadi pada ibu hamil terdapat perubahan baik secara fisiologi yang nantinya akan mempengaruhi farmakokinetika tubuh apabila ibu hamil tersebut mengkonsumsi obat-obatan. Nah, apa saja sih yang berubah? Jadi perubahan fisiologi itu terkait dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat. Nah, kita tahu bahwa pada kondisi sedang hamil, organ-organ itu akan beradaptasi. Selain itu juga akan ada perubahan hormon, antara lain yang menyebabkan menurunnya protein plasma, meningkatnya volume darah, menurunnya cardiac output, meningkatkan aliran darah ke ginjal, dan menurunnya tekanan darah. Selain itu ada juga beberapa perubahan lain, yakni yang pertama meningkatnya volume tidal, perubahan motilitas usus, perubahan aktivitas enzim di hati, dan penurunan pengosongan lambung. Dan berdasarkan survei membuktikan bahwa 90% wanita hamil menggunakan obat-obat sebelum mereka merencanakan kehamilan. Misalnya untuk obat-obat epilepsi, diabetes, asma, dan hipertensi. Selain itu, ada juga kondisi di mana ibu-ibu hamil ini menggunakan obat pada saat kehamilannya. Biasanya untuk mengatasi diabetes gestasional dan hiperemesis. Nah, pada tabel berikut bisa kita lihat ada beberapa intervensi pada kondisi kehamilan. Nah, di tabel tersebut bisa kita lihat ya, bahwa pada wanita antara usia 15 sampai dengan 45 tahun sekurang-kurangnya mendapatkan 400 mikrogram asam folat setiap hari untuk mengatasi kekurangan asam folat. Itu untuk kondisi yang normal ya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang tertentu? Misalnya perempuan tersebut memiliki riwayat diabetes, atau pengguna anti-epilepsi pada kehamilan sebelumnya, dia melahirkan bayi dengan kondisi yang cacat, dan dia punya indeks massa tubuh di atas 35 kg per meter persegi, serta dia punya riwayat perokok, sehingga memang dia harus mengkonsumsi asam folat yang jauh lebih banyak, yaitu 4-5 mg sehari. Bagaimana sih prinsip pengobatan selama kehamilan? Ya, yang pertama, sedapat mungkin hindari menggunakan obat pada trimester pertama. Nah, yang kedua, obat hanya diberikan dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Hindari penggunaan obat-obat baru karena datanya masih terbatas. Dan pilihlah obat-obat dengan profil keamanan yang sudah diketahui. Dan kita harus mengutamakan yang namanya monoterapi. Dan kita gunakan dosis efektif yang terendah. Gunakan obat itu dengan durasi yang sesingkat mungkin dan hindari obat-obat yang bersifat teratogen. Dan jika memang kita harus menggunakan obat-obatan tersebut, maka kita harus selalu rutin melakukan USG. Bagaimana sih klasifikasi obat berdasarkan tingkat risiko pada ibu hamil? Nah, sebelum kita masuk ke obat-obatannya apa saja, saya jelaskan dulu ya. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama kategori A. Artinya pada penelitian terkontrol menunjukkan tidak adanya risiko. Nah, penelitian terkontrol ini dia cukup memadai pada wanita hamil dan tidak menunjukkan adanya risiko pada janin. Untuk kategori B, artinya apa? Artinya tidak ada bukti risiko pada kehamilan. Nah, pada penelitian dengan menggunakan hewan coba menunjukkan adanya risiko, tetapi jika dilakukan penelitian pada manusia tidak. Atau penelitian pada hewan menunjukkan tidak ada risiko, tetapi penelitian pada manusia belum memadai. Selanjutnya ada yang disebut dengan kategori C. Artinya apa? Artinya risiko tidak dapat dikesampingkan.
Ya, jadi untuk kategori C, D, dan X ini sudah tidak bisa ya digunakan untuk ibu hamil karena berdasarkan penelitian pada manusia ini dikatakan tidak memadai dan penelitian pada hewan menunjukkan risiko atau tidak memadai juga pada penelitian pada hewan coba. Dan selanjutnya ada yang disebut kategori D. Kategori D ini artinya risiko pada janin terbukti positif baik melalui penelitian ataupun berdasarkan post-marketing study. Dan kategori yang terakhir kategori X ya, jadi ini namanya juga kategori X, jadi sudah dikontraindikasikan pada kehamilan, jadi tidak boleh digunakan pada ibu hamil karena berdasarkan penelitian baik pada hewan maupun pada manusia ataupun berdasarkan data post marketing study, dia menunjukkan adanya risiko pada janin yang secara jelas lebih merugikan dibandingkan manfaatnya. Oke, baik, di sini saya akan tampilkan beberapa golongan obat. Yang pertama untuk golongan obat hipertensi dan penggunaannya pada kehamilan. Nah, dari tabel kita bisa lihat bahwa untuk penggolongan obat antihipertensi, metildopa masuk dalam kategori B. Nah, artinya apa? Nah, artinya metildopa merupakan obat pilihan untuk hipertensi selama kehamilan. Jadi untuk golongan yang lain, mereka masuk kategori C, D, sehingga memang tidak ada yang lebih aman dari metildopa untuk kehamilan. Nah, bagaimana jika seorang ibu hamil mengalami infeksi? Antibiotik yang mana yang aman untuk ibu hamil? Dan ternyata Aztreonam, Cefalosporin, Clindamycin, Erythromycin, Azithromycin masuk dalam kategori B, yang artinya itu merupakan pilihan yang aman jika terjadi infeksi pada ibu hamil. Nah, selain antibiotik di atas, ada juga beberapa golongan antibiotik yang aman seperti metronidazole, nitrofurantoin, penisilin, dan sulfonamida. Nah, beberapa golongan itu termasuk aman untuk ibu hamil. Terus bagaimana jika ibu hamil mengalami nyeri atau demam? Nah, untuk analgetik dan antipiretik, paracetamol atau acetaminophen ini adalah pilihan yang aman. Nah, untuk aspirin dia merupakan lini kedua. Jadi dia hanya bukan menjadi pilihan utama. Hanya saja pada trimester ketiga, golongan salisilat ini menjadi tidak disarankan. Selain paracetamol atau aspirin, ada juga yang bisa digunakan yaitu kodein. Nah, kodein ini bisa diberikan jika paracetamol kurang efektif. Nah, kodein ini kita tahu dia adalah golongan opioid, namun dia biasa digunakan sebagai antitusif. Nah, yang perlu diingat bahwa kita tidak boleh menghiraukan efek adiktif dari kodein, dan ada beberapa efek lain seperti depresi pernafasan dan penggunaan jangka panjang untuk obat ini bisa menyebabkan gejala withdrawal atau gejala putus obat. Jadi itu harus selalu kita monitoring. Nah, bagaimana jika ibu hamil mengalami kondisi hiperurisemia? Nah, berdasarkan literatur yang ada bahwa probenecid menjadi pilihan utama, sedangkan allopurinol itu tidak disarankan ya untuk ibu hamil. Lalu ada muncul pertanyaan lain, bagaimana jika ibu hamil mengalami alergi? Nah, jika hal itu terjadi, maka pilihannya jatuh kepada chlorpheniramine, declofeniramine, mebhidrolin. Dan studi terkini menunjukkan bahwa memang generasi kedua antihistamin seperti loratadin ini adalah yang terbaik. Nah, sedangkan cetirizine ini adalah merupakan pilihan kedua. Nah, selain itu untuk golongan obat-obat ekspektoran dan mukolitik, N-acetilcysteine, Ambroxol, Bromhexin ini merupakan pilihan pertama mukolitik selama kehamilan. Dan untuk batuk kering, kodein dan dextromethorphan dapat diberikan pada kondisi hamil. Nah, jika ibu hamil mengalami mual muntah atau kondisi vomiting nausea in pregnancy, antihistamin generasi pertama dan kedua ini cukup ampuh ya untuk mengatasi mual dan muntah selama kehamilan.
Nah, doksilamin merupakan pilihan yang pertama, bisa juga ditambahkan dikombinasikan dengan vitamin B6. Namun jika terjadi morning sickness, dapat pula diberikan antihistamin, vitamin B6, dan dapat diberikan minuman jahe hangat. Nah, jadi secara non-farmakologi sangat ampuh ya jahe hangat ini, karena memang sudah digunakan secara empiris untuk menekan mual muntah pada morning sickness. Nah, bagaimana jika ibu hamil mengalami gastritis atau ulcus pepticum? Maka pilihan obatnya jatuh kepada antagonis reseptor H2 seperti ranitidin. Dan ini biasanya diberikan jika antasida dan sukralfat tidak mencukupi. Untuk garam-garam bismut ini dikontraindikasikan selama kehamilan, dan jika terjadi infeksi akibat Helicobacter pylori, maka pilihan antibiotiknya adalah golongan makrolida. Nah, selain itu ada beberapa obat-obat pada saluran cerna yang memang tidak dapat digunakan atau dikontraindikasikan pada saat kondisi hamil. Obat-obat apa sajakah itu? Yang pertama carbenoxolone, misoprostol, pirenzepin, proglumid. Ya, jadi saya rasa adik-adik sudah tahu ya tentang informasi tersebut. Nah, salah satu juga masalah yang biasa terjadi pada ibu hamil adalah kejadian konstipasi atau susah buang air besar. Dan kejadian konstipasi ini biasanya terjadi pada 1 dari 3 ibu hamil. Kenapa sih konstipasi ini biasa terjadi pada ibu hamil? Karena diketahui pada saat kondisi kehamilan terjadi perubahan progesteron pada usus halus dan perubahan motilitas di kolon. Selain itu disebabkan karena adanya penyerapan kembali air dan beberapa elektrolit selama kehamilan, sehingga membuat konsistensi feses menjadi jauh lebih keras. Apa yang bisa mengatasi hal tersebut? Jadi laktulosa ini adalah pilihan untuk mengatasi konstipasi pada ibu hamil karena dia bekerja efektif. Selain itu juga bisakodil juga direkomendasikan untuk semua trimester kehamilan. Sedangkan untuk parafin subliquidum itu dikontraindikasikan. Untuk ibu hamil yang mengalami TBC, yang menjadi obat pilihan adalah isoniazid, rifampicin, dan etambutol. Dan bagaimana jika ibu hamil mengalami diabetes mellitus? Nah, kita lihat dulu apakah DM-nya DM tipe 1 ataupun DM tipe 2. Ya, jika dia mengalami diabetes mellitus tipe 1, maka pilihan utamanya adalah insulin reguler. Begitu juga jika dia mengalami DM tipe 2 atau DM gestasional, insulin reguler itu tetap menjadi pilihan. Namun dapat pula diberikan glibenclamid atau gliburit dikombinasi dengan metformin pada trimester ketiga. Nah, selain obat-obatan yang aman untuk ibu hamil, kita juga sebagai calon apoteker harus mengetahui obat-obat yang memiliki efek teratogen yang mesti dihindari. Nah, contohnya methotrexate. Methotrexate ini adalah obat yang dapat menyebabkan malformasi sistem saraf pusat. Ya. Yang kedua dietilstibesterol, dia dapat menyebabkan kanker vagina. Carbamazepin, asam valproat, dia bisa menyebabkan cacat tabung saraf. Dan untuk beberapa list nama obat yang lainnya bisa dilihat pada tabel yang saya sajikan ya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.